Persidangan Aisyah dengan pengacaranya Farid Sancakzadeh akhirnya digelar dengan menyajikan bukti-bukti baru. Di antaranya adalah bekas suntikan di leher Aisyah dan laporan terbaru hasil autopsi mayat Baha. Setelah beberapa jam menjalani persidangan, akhirnya hakim memutuskan Aisyah bebas karena memang dari bukti-bukti yang ada, Aisyah terbukti bukan pelaku pembunuhan Baha. Aisyah berterima kasih pada Farid karena telah menolongnya, tapi ada satu hal yang melukai hatinya dan membuatnya sulit memaafkan Farid, yaitu sikap Farid yang tetap saja percaya bahwa dia dan Baha adalah pasangan kekasih. Setelah keluar dari penjara, Aisyah menolak segala bantuan yang ditawarkan Farid. Dia memilih untuk tinggal dengan menyewa rumah sederhana dengan uangnya sendiri. Yaman memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya sebagai Yaman Sancakzadeh dengan menikahi betul. Dia benar-benar sudah tidak memperdulikan Hande lagi. Yang dia inginkan hanya menjalani kehidupan keluarga yang bahagia bersama betul, sembari membuat ayah kandungnya hidup dalam penderitaan. Awal balas dendamnya dimulai dengan mengganti perawat untuk Adnan. Dengan wajah yang mirip dengan ibu kandungnya, perawat itu diperintahkan untuk mengambil hati Adnan. Di perusahaan, kata-kata Yaman kini dipercayai oleh Azadeh. Proyek hotel yang sebenarnya sudah dihentikan oleh Adnan berkat saran dari Yaman kini dilanjutkan lagi di bawah pimpinan Sinan. Azadeh tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sudah masuk dalam jebakan Yaman. Sinan sudah memperingatkannya agar tidak terlalu mempercayai Yaman dan sebaliknya lebih baik menarik lagi Farid masuk dalam perusahaan. Aisyah melihat kembali foto-foto yang diberikan Farid padanya. Dia berpikir sejenak kemudian pergi menuju kediaman Faroglu. Di sana dia marah-marah pada Hande, mendesaknya agar mengakui bahwa dia sengaja memfitnahnya, merusak hubungannya dengan Farid dengan menggunakan foto editan. Hande jelas saja mengelak. Terjadi pertengkaran antara Hande dan Aisyah, dan mereka dilerai oleh Zumrud dan Hussein. Lagi dan lagi Zumrud meminta maaf atas kelakuan anaknya. Sementara itu, Farid sendiri masih dalam keadaan bingung dengan segala apa yang terjadi padanya. Adnan sebagai ayah berusaha untuk membantunya dan bersedia mendengarkan segala keluh kesahnya, tapi Farid menolaknya. Ayahnya juga memintanya agar kembali ke rumah dan juga kembali mengurusi perusahaan keluarga. Tapi Farid menyatakan bahwa dia sudah tidak memperdulikan semua itu. Bahkan dia berkata bahwa dia sudah tidak mau tahu apabila perusahaan Sancakzadeh mengalami kebangkrutan. Adnan sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Terakhir yang dia bisa katakan pada putranya itu adalah agar dia mengambil langkah sesuai dengan kata hatinya. Yaman yang melihat Farid duduk termenung sendirian mencoba mendekati dan berbicara dari hati ke hati dengannya. Seperti Adnan, Yaman menawarkan bantuan pada Farid, tapi jelas Farid menolaknya. Dalam kesempatan ini, Yaman juga meminta maaf atas pengkhianatannya yang dia lakukan dengan Hande, dan dia meminta agar Farid tidak membencinya lagi. Mendengar pengakuan Yaman ini, Farid menyatakan dengan jelas bahwa saat ini dia tidak peduli lagi dengan Yaman meski mereka saudara sedarah sekalipun. Masih dalam kebingungannya, Farid mendapatkan kabar dari Ender bahwa foto-foto Aisyah dan Baha semuanya hanya editan saja. Mendengar kabar ini, sontak Farid merasa bersalah dan menyesal karena tidak mempercayai perkataan Aisyah. Untuk menambah keyakinannya, Farid menelepon pengacara Baha untuk meminta penjelasan apakah Aisyah dan Baha hanya berteman saja. Dan ternyata memang benar, Baha dan Aisyah hanya berteman saja. Kesal dengan Hande, Farid memarahi Hande habis-habisan. Dia tidak tahu lagi Hande yang sekarang dengan tindakan gilanya. Mulai detik itu juga dia dengan tegas menyatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Hande.
Hande benar-benar sakit hati dengan perkataan Ferit. Dalam keadaan kalut seperti ini, seperti biasa, dia membutuhkan dukungan Yaman. Tapi kali ini Yaman sudah tidak memperdulikannya lagi. Dia pun mencari Yaman di rumahnya, tapi yang dijumpainya justru betul. Dan yang semakin menambah luka hatinya adalah dia mengetahui bahwa Yaman sekarang sudah resmi menikahi betul. Ferit melangkah menuju kediaman Aisyah berniat meminta maaf dan berbaikan dengannya. Namun ternyata Azadeh lebih dulu menemui Aisyah dan memintanya untuk menjauh dan bercerai dengan Ferit dengan memberikannya surat cerai. Sesampainya di rumah, Aisyah melihat Ferit tengah menunggunya di depan rumahnya. Ferit memohon pada Aisyah agar dia mau memaafkannya dan menerimanya kembali. Karena Ferit terus memaksa, Aisyah pun bersedia menerimanya dan berbicara dengannya di dalam rumah. Dan setelah itu, dia tunjukkan surat cerai yang sudah ditandatanganinya pada Ferit. Sementara itu, Hande yang tengah galau karena ditinggal oleh dua sahabat masa kecilnya berada di sebuah gedung kosong. Dia mengirim pesan video singkat pada Ferit dan Aisyah dan kemudian melompat dari gedung itu. Saksikan terus kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, bye-bye.